Tahu nggak sih kapan hadis itu disusun menjadi suatu kitab yang kita ketahui sekarang sampai kitab itu berbab-bab? Mari kita bahas. Awalnya adalah suatu perkataan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintah, perkataan ataupun contoh yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pengertian daripada hadis. Jadi itu kapan sih awal mulanya hadis itu yang tadinya cuma serakan ataupun cuma ucapan daripada Nabi yang disandarkan kepada Nabi menjadi suatu ilmu. Nah, kalau kita lihat ada beberapa bab sebelum hadis itu sampai kepada kita, yaitu hadis bermula daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi didengar oleh para sahabat. Nah, kenapa sahabat itu nggak boleh menulis hadis? Bahkan Nabi melarang untuk siapa saja daripada sahabat dia menulis hadis. Larangan ini sebetulnya bukan untuk mutlak tidak membolehkan penulisan hadis. Larangan ini yaitu untuk menghindari adanya pencampuran daripada perkataan Nabi dengan Al-Quranul Karim. Jadi Nabi melarang tersebut agar tidak ada terkecoh daripada hal tersebut. Kemudian masuk ke zaman tabi'in, itu mereka mendapatkan daripada sahabatnya Nabi. Karena pengertian tabi'in adalah orang yang tidak bertemu dengan Nabi akan tetapi bertemu dengan sahabat, itu dikatakan tabi'in. Dia tidak mendapatkan hadis langsung daripada Nabi, tapi dia mendapatkan daripada sahabat-sahabatnya Nabi. Contoh Sayyidina Abu Bakar dalam kitabnya yang Masya Allah luar biasa, nyampe dakwanya ke Persia. Sayyidina Umar yang menyebarkan lagi daripada peradaban Islam sampai ke ujung dunia. Nah, akhirnya banyak sekali orang-orang yang ahli hadis wafat pada saat tersebut. Untuk pengambilan hadis itu yaitu apa? Sama'at, dia dengar, kemudian dia hafal. Kalau sekarang kita nggak dikutip tuh hadis, nggak ditulis tuh hadis, nggak dibukukan tuh hadis, maka mungkin hadis itu nggak sampai kepada kita hari di sini. Adalah yang memang dia pribadi nulis adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Amr ini adalah orang yang menulis daripada hadis itu sendiri. Kemudian kita masuk kepada zaman tabi'in. Nah, ini zaman tabi'in belum ada pembukuan. Nanti yaitu pada zaman setelah zaman tabi'in adalah zaman daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, menjadi pelopor kebijakan pencatatan hadis. Dia mendorong pencatatan, kebiasaan, dan putusan untuk menjaga konsistensi dan administrasi dan hukum. Langkah ini untuk dalam mengumpulkan riwayat dari beberapa daerah. Orang Madinah tahu dengan hadis ini, orang Mekah nggak tahu. Mungkin ketika Nabi ke Syam, Nabi bilang begini. Ketika Nabi berada dakwah di sini, Nabi bilang begini, tapi yang di sana nggak dengar. Itu yang jadi masalah. Bagaimana hadis yang diterima itu utuh? Mau yang di timur, yang di barat, semua mendapatkan hadis yang sama. Kemudian Sayyidina Umar bin Aziz mengutus seorang yang memang dia percaya untuk mempelopori daripada ilmu hadis ini. Dalam ilmu hadis di sini ada timnya yang diketuai oleh Al-Juhairi. Al-Juhairi ini adalah pimpinan daripada penyusunan daripada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah dia susun semua, dijadikan suatu buku besar. Tapi itu belum menjadi buku-buku yang memiliki bab-bab masing-masing. Jadi semua hadis, mau hadis fikih ke, mau hadis muamalah ke, mau hadis tentang jihad ke, nakahat ke, itu semua nggak dipisahkan. Dikutip dari Tubagus Muhammad Hasbi Al-Siddiqi, dari mana kodifikasi hadis itu bermula. Pertama, yaitu mahasiswa wahyu dan pembentukan hukum. Itu adalah masa pertama daripada kodifikasi hadis. Kedua adalah pembuatan riwayat. Nah, sahabat ini membuat riwayat, artinya sahabat daripada Nabi. Min Umar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu berkembangnya riwayat dan pembaruan hadis. Nah, tabi'in itu sendiri adalah orang yang memberikan perkembangan.
Bagaimana dia bisa mengumpulkan daripada hadis-hadis itu sendiri, dia bisa mencatat semuanya. Kemudian yang keempat, yaitu masa pembukuan hadis ada pada awal abad kedua Hijriyah, daripada zaman mulk atau zaman kerajaan Umar ibnu Abdul Aziz. Kemudian yang kelima adalah masa pentasihan dan penyaringan hadis, itu di awal bab ketiga, seperti contohnya Al-Imam Malik dengan kitabnya Al-Muwatta Ibnu Malik. Kemudian masuk kepada fase keenam adalah masa penyusunan kitab hadis standar, standarisasi daripada Al-Imam Al-Bukhari, standarisasi daripada Al-Imam Al-Muslim, standarisasi daripada Al-Imam At-Tirmizi, semua memiliki standarisasinya itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah masa syarah, takhrij, dan kajian lanjutan sampai sekarang ini. Sejarah yang menarik itu memberikan kita pelajaran yang sangat luar biasa, bagaimana hadis itu berkembang bukan sekadar dari awal langsung nyampe kepada kita, karena tidak mungkin langsung daripada Nabi nyampe kepada kita. Nah, pada kesimpulan akhir ini, kodifikasi hadis adalah suatu progres yang panjang, sejarah yang rumit, bagaimana hadis itu sampai kepada kita, dari Nabi kepada para sahabat, dari sahabat kepada para tabi'in kepada tabi'in, kemudian sampai masa-masa kerajaan-kerajaan, dan dicetuskan oleh Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz, yaitu untuk pengumpulan, untuk perangkuman daripada hadis-hadis itu sendiri dan dijadikan yang namanya buku. Tapi itu belum menjadi hal yang finish. Kemudian setelah zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kemudian muncullah kitab Al-Muwatta Ibnu Malik. Kemudian setelah Muwatta masuk kepada zaman 3 Hijriah, yaitu barulah muncullah kitab Al-Bukhari, Al-Muslim, At-Tirmizi, Abu Dawud. Nah, kemudian sampailah kepada kita saat ini. Jadi kodifikasi hadis itu kita bisa berbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah dari zaman Nabi, kedua zaman sahabat, ketiga zaman tabi'in, keempat zaman tabi'in, kelima zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 2 Hijriah. Kemudian zaman penerusnya yaitu pada tahun 3 Hijriah, yaitu untuk pengumpulan hadis itu sendiri dan dijadikan bab-bab. Setelah dikumpulkan pada tahun 2 Hijriah, tahun ketiga Hijriah dikumpulkan dan dikategorikan per bab-bab. Kemudian yang sekarang yang ketujuh adalah dikategorikan sebagai metode takhrij, metode penelitian lanjutan dan hadis-hadis lanjutan. Itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai kodifikasi hadis itu sendiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.